ada syarat seseorang bisa ditahan. Yang pertama adalah syarat objektif, yaitu bahwa orang itu sesuai Waduh, nampaknya ada yang pingsan nih. Hati-hati nih, karena dulu juga ada yang pingsan dan memakai kursi roda usai ditetapkan menjadi tersangka. Nah loh, kira-kira siapa tuh? Apakah rekan-rekan masih ingat? Nah, saya yakin Anda masih ingat. Kemudian, rekan-rekan, kali ini nampaknya kebencian terhadap Pak Jokowi ini sudah sangat luar biasa. Sampai-sampai ada oknum yang ngomongnya sih berdemo, tapi kok suara demonya malah terindikasikan mengancam Pak Jokowi, dan ini sudah berbuah laporan. Tentunya ada perihal yang sangat-sangat serius, dan memang para pembenci Pak Jokowi terkadang keseringan salah membaca pergerakan Pak Jokowi. Diamnya Pak Jokowi dikira mereka lemah, dikira mereka ciut, padahal diamnya Pak Jokowi penuh pertimbangan, penuh strategi, dan sekali Pak Jokowi bertindak dan bergerak, mereka langsung kelimpungan dan kelojotan total, dan buktinya terjadi pada saat ini. Ayo deh kita analisa bersama-sama. Membunuh ya itu ada halal ya. Pak Jokowi ya lehernya juga halal. Sambil gini Pak. Sambil memperagakan seolah-olah kalau dipotong itu tetap halal. Loh. Dan di sampingnya Roy Suryo ketawa-ketawa. Nah, iya. Wih, gitu kan. Tapi kalau Roy Suryo sih saya maklum lah, karena dia siapapun yang ada di sampingnya, ya kan, sepanjang itu segaris, sehaluan dengan dia, ya, maaf, sekalipun mungkin bentuk apapun yang ada di sampingnya itu tetap dikatakan itu adalah orang yang mendukung dia. Iya, iya. Nah, kata-kata yang disampaikan tersebut itu mengandung unsur pidana nggak? Mengandung. Ya, mengandung. Itu ancaman hukumannya itu berat loh. Oke. Kalau kita larikan kepada undang-undang ITE, itu ancaman hukumannya 12 tahun. Tapi ini merupakan delik aduan. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi melaporkan orang tersebut, maka ancaman hukumannya itu adalah 12 tahun. Berdasarkan pasal 29 ya Undang-Undang ITE yang baru yang yang direvisi ya. Ini kan suatu pelanggaran hukum sudah. Berkaitan nanti Pak Jokowi mau melaporkan dan tidak, ini sudah masuk ranah perbuatan melawan hukum yang ancaman hukumannya itu 12 tahun ya. mulutmu itu. Di antara dia bentuk tim hampir 400 orang loh. Tapi jadi Mendikbud. Itu Mendikbud. Tapi bisa bikin masukan salah anggaran berapa 10 triliun. Apa sih? Wah, udah banyak deh. Saya beruntung dimaafkan Pak Jokowi. Itu loh. Belum tentu juga mereka minta maaf dimaafkan kok. Jangan GR juga. Itu. Tadi aja nggak mau mengakui bahwa itu ada watermark dan emboss kok. Bagaimana kita percaya yang lain? Padahal nanti itu akan ditelanjangi setelanjang-telanjangnya, dan datanya ya ada digital forensik, bukan versi terkompresi di akun X, tetapi scan itu jauh lebih detail, scan itu, dan itu tegak lurus terhadap observasi. Artinya apa? Tidak ada variabel pergeseran dan rotasi yang ditertawakan dia ya. Saya sudah mencoba untuk menyadarkan, tapi ya terserah lah, megalomania sih. Oke ya, dulu ya. Seseorang sudah jadi wali kota 2 periode, gubernur di ibu kota, lalu jadi presiden 2 periode. Logika waras manapun bakal bilang, kalau ijazahnya palsu, emang verifikasi di KPU itu pakai dukun apa gimana? Tapi di negeri ini, logika seringkali kalah sama sentimen. Orang lebih percaya sama katanya daripada faktanya. Isu ijazah ini melaju tanpa rem kayak truk blong di turunan tajam. Belum ada putusan hukum yang inkrah, tapi di pengadilan netizen, vonis sudah dijatuhkan. Lucunya, para hakim ini modalnya cuma video potongan 30 detik, foto burem yang di zoom sampai pecah, sama narasi dari akun anonim yang profilnya gambar kucing. Kok bisa-bisanya kita seteledor itu dalam mengolah informasi? Dulu, reformasi itu kita perjuangkan supaya kita punya hak bicara yang dilindungi hukum. Sekarang malah dipakai buat menghina hukum itu sendiri.
Kita seolah-olah menganggap bahwa kebebasan berpendapat itu artinya bebas menuduh tanpa beban. Ini bukan demokrasi, bos. Ini anarki narasi. Kalau setiap orang boleh nuduh tanpa bukti dan publik langsung percaya, besok-besok mungkin ada yang dituduh bukan manusia, tapi alien dari planet Namek. Dan bakal ada jutaan orang yang bikin tagar-tagar usir alien dari istana. Sedih, tapi ini kenyataan. Masalah utamanya sebenarnya bukan di sosok Jokowi. Maaf-maaf saja, Jokowi mah cuma sasaran tembak. Masalah kronisnya ada di budaya asal tuduh, yang sekarang dianggap normal, bahkan dianggap kritis. Ada pergeseran makna yang sangat ngeri di sini. Kalau dulu kritis itu artinya pakai data, sekarang kritis itu artinya pakai otot leher. Kalau dulu debat itu pakai argumen, sekarang debat itu pakai volume suara. Siapa yang paling kencang teriaknya, dia yang merasa paling benar. Kita ini kayak penonton sirkus yang saking asiknya lihat atraksi, sampai nggak sadar kalau kantong kita lagi dicopet. Siapa yang nyopet? Ya ketidakwarasan itu sendiri. Kita kehilangan kemampuan buat membedakan mana yang berita dan mana yang berisik. Isu ijazah ini sengaja dipelihara, digoreng pakai minyak jelantah berkali-kali sampai hitam, cuma buat menjaga supaya suhu politik tetap panas. Kenapa? Karena kalau suhunya dingin, orang bakal mulai tanya hal-hal substansial kayak, gimana kabar ekonomi kita? Atau program kerjanya jalan nggak? Makanya, drama lebih laku daripada data. Tuduhan ijazah ini sebenarnya adalah ujian kecerdasan buat kita semua. Dan jujur saja, banyak yang nggak lulus. Banyak yang terjebak dalam bias konfirmasi. Mereka percaya bukan karena ada buktinya, tapi karena mereka ingin itu benar. Mereka benci Jokowi. Jadi berita apapun yang menjelekan Jokowi, sesat apapun itu, bakal ditelan bulat-bulat tanpa dikunyah. Padahal, benci ya benci aja, tapi jangan sampai bikin IQ turun drastis dong. Negeri ini butuh lebih banyak orang yang berani bilang, sabar, mana buktinya? Daripada orang yang langsung bilang, share, viralkan. Demokrasi itu bukan soal seberapa keras kita bisa teriak, tapi seberapa berkualitas apa yang kita teriakan. Kalau yang keluar cuma polusi suara hasil fitnah dan adu domba, ya jangan komplain kalau masa depan kita juga bakal penuh sama polusi ketidakpastian. Jadi, buat Anda yang masih sibuk goreng-goreng isu ijazah tanpa dasar hukum yang jelas, mending berhenti sejenak. Tarik napas, minum air putih, terus coba baca buku sejarah atau buku hukum lagi. Malu sama anak cucu kalau nanti mereka tanya, kakek dulu pas zaman demokrasi ngapain? Terus Anda jawab, kakek dulu sibuk ngetik ijazah palsu di kolom komentar Facebook. Kan nggak lucu, bos. Demokrasi yang berisik tanpa esensi itu cuma bakal bikin kita pusing, bukan maju. Dan di tengah kegaduhan ini, ada satu orang yang tetap santai, menyeruput kopi, sambil melihat para penuduhnya kelelahan sendiri. Siapa dia? Ya, orang yang kalian tuduh itu. Dan itulah yang akan kita kupas di bagian selanjutnya. Kenapa dia bisa sesantai itu? Apakah dia pakai jimat? Ataukah kita yang memang kurang minum vitamin nalar? Pernah lihat orang lagi berantem hebat, teriak-teriak sampai urat leher keluar, tapi yang dilawan cuma senyum kecil sambil benerin kerah baju? Pasti yang teriak makin emosi, kan? Nah, itulah gambaran besar politik kita sekarang. Di saat semua orang sibuk bikin narasi, goreng isu ijazah sampai gosong, dan bangun opini seolah besok kiamat, Jokowi malah memilih diam. Banyak yang bilang, kok presiden nggak jawab? Kok nggak klarifikasi? Jangan-jangan beneran palsu? Dengerin dulu, bos. Dalam politik modern, reaksi itu harganya mahal. Kalau Anda setiap kali ada lalat lewat langsung pukul pakai palu gada, yang ada rumah Anda hancur, lalatnya mah terbang lagi. Jokowi ini paham betul filosofi menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan. Atau dalam bahasa gokilnya, bikin lawan mati kutu tanpa harus angkat tangan. Diamnya Jokowi itu bukan pasif, apalagi takut. Itu strategi drain the energy, alias nguras tenaga lawan. Bayangkan, lawan politiknya sudah nyiapin amunisi, sewa buzzer, bikin konferensi pers, sampai urat nadinya hampir putus buat nyerang. Yang diserang malah asik bagi-bagi kaos atau cek harga cabai di pasar. Sakit nggak tuh? Rasanya kayak Anda sudah dandan rapi mau kencan, tapi ternyata gebetan Anda malah milih tidur siang.
nyeseknya sampai ke ginjal. Dalam dunia komunikasi, ada istilah Streisand Effect. Semakin kuat Anda berusaha membungkam atau mengklarifikasi sesuatu yang nggak penting, isunya justru makin gede. Jokowi tahu, kalau dia meladeni isu ijazah ini secara frontal, dia malah ngasih panggung buat para pemain drama itu. Dengan dia diam, bola panasnya tetap ada di tangan penuduh. Dan Anda tahu apa yang terjadi kalau orang pegang bola panas kelamaan tapi nggak dilempar-lempar? Ya, tangannya melepuh sendiri. Lihat saja sekarang, karena Jokowi nggak respons, para penyerangnya mulai kehilangan arah. Mereka mulai cari-cari celah lain, mulai nyerempet kemana-mana, sampai akhirnya mereka saling sikut sendiri di internal karena strateginya nggak tembus-tembus. Ini kayak main catur, tapi Jokowi cuma gerakin pion sekali, terus ditinggal ngopi. Lawannya mikir keras sampai botak, padahal nggak ada serangan yang perlu ditangkis. Strategi diam ini juga sebenarnya adalah bentuk filter buat masyarakat. Jokowi seolah-olah pengen bilang, nih lihat sendiri mana yang kerja, mana yang cuma jago bikin kegaduhan. Dia membiarkan waktu yang jadi hakimnya. Karena fakta itu kayak minyak, mau ditaruh di air segimanapun, dia bakal tetap muncul ke permukaan. Kalau ijazahnya asli, ya mau difitnah sejuta kali pun nggak bakal berubah jadi bungkus gorengan. Ada humor gelap di balik ini semua. Sementara lawan-lawannya sibuk mencari dosa masa lalu di lembaran ijazah, Jokowi justru sibuk bikin warisan di masa depan lewat infrastruktur. Lawannya fokus ke kertas, dia fokus ke aspal. Lawannya fokus ke masa kuliah, dia fokus ke masa depan ekonomi. Di sini kita bisa lihat kelasnya. Politisi kelas Terry mainnya di isu personal. Politisi kelas kakap mainnya di isu strategis. Banyak orang salah kaprah menganggap pemimpin hebat itu harus jago pidato kayak Bung Karno atau tegas meledak-ledak. Padahal, di era informasi yang sudah kelewat bising ini, ketenangan adalah kemewahan. Kemampuan untuk tidak reaktif adalah kekuatan super. Jokowi membiarkan lawan-lawannya kehabisan bensin. Mereka teriak, mereka lelah, mereka haus, terus mereka pingsan sendiri. Dan saat mereka pingsan, Jokowi tinggal lewat sambil bilang, mari kita kerja. Jadi, kalau ada yang tanya, Jokowi pakai ilmu apa kok bisa tenang banget? Jawabannya simpel, ilmu masa bodoh yang berkelas. Dia tahu mana yang layak dijawab, mana yang cuma sampah visual. Dia paham kalau melayani fitnah itu sama saja dengan memberi makan monster. Makin dikasih makan, makin gede. Kalau didiemin, ya mati kelaparan. Tapi ingat, diamnya Jokowi bukan berarti nggak ada gerakan. Di balik diamnya, instrumen hukum dan sistem tetap jalan. Dia nggak perlu turun tangan sendiri buat beresin remahan rengginang kayak gitu. Cukup biarkan sistem yang bekerja, sementara dia fokus ke hal-hal yang bikin perut rakyat kenyang. Karena pada akhirnya, rakyat nggak makan ijazah, rakyat makan nasi yang harganya stabil. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Jokowi cuma diam, kenapa orang-orang besar di belakang sana malah makin gerah? Kenapa nama SBY, Megawati, sampai JK ikut keseret-seret? Apakah ini cuma soal ijazah atau ada rebutan mainan yang lebih gede di baliknya? Kalau Anda pikir isu ijazah ini cuma soal selembar kertas bertanda tangan rektor, selamat, Anda sudah resmi jadi korban prank politik paling kolosal abad ini. Tolong ya, buka matanya lebar-lebar. Ini bukan soal Jokowi lulusan mana, tapi soal siapa yang masih punya taring di panggung kekuasaan. Isu ijazah ini cuma pintu masuk, alias entry point, buat drama yang jauh lebih besar. Coba perhatikan polanya. Kenapa tiba-tiba nama-nama besar kayak Pak SBY, Bu Mega, Pak JK, sampai Bang Haritanoe ikut kesenggol atau minimal disebut-sebut dalam pusaran kegaduhan ini? Apa mereka peduli sama legalisir ijazah orang lain? Ya enggak lah. Mereka itu pemain catur tingkat dewa, nggak mungkin ngurusin hal remeh kalau nggak ada harga di baliknya. Di sini saya lihat ada arena ego. Jokowi ini fenomena unik. Dia orang biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkaran elite, lalu duduk di kursi paling tinggi selama 10 tahun. Dan hebatnya lagi, dia nggak bisa disetir sembarangan. Ini yang bikin para pemain lama gerah. Isu ijazah itu cuma alat buat mencoba mendelegitimasi sosoknya. Targetnya simple. Kalau bisa bikin orang ragu sama asal-usulnya, maka orang akan ragu sama semua kebijakannya. Tapi lucunya,
Jokowi malah dijadikan objek serangan dalam konflik yang sebenarnya bukan dia aktor utamanya. Ini kayak ada dua orang lagi rebutan warisan, tapi yang dipukuli malah satpam depan rumah. Kenapa? Karena satpamnya nggak mau buka gerbang buat kepentingan mereka. Kita lihat peran para tokoh ini. Ada yang merasa ditinggalkan, ada yang merasa kurang dilibatkan, dan ada yang sedang mempersiapkan putra-putri mahkota. Di tengah ambisi-ambisi raksasa itu, Jokowi berdiri kayak batu karang yang diam saja, tapi bikin ombak pecah berantakan. Isu ijazah dipakai sebagai peluru nyasar untuk melihat siapa yang bakal panik. Dan ternyata, banyak yang panik, bos. Politik kita itu seringkali lebih mirip sinetron daripada debat publik yang bermartabat. Isu personal digoreng supaya publik lupa kalau ada agenda besar di belakangnya. Pertarungan aslinya adalah pertarungan pengaruh menuju transisi kekuasaan. Siapa yang paling kuat narasi moralnya, dia yang merasa berhak mengatur langkah selanjutnya. Masalahnya, Jokowi nggak mau masuk ke arena lumpur itu. Dia tetap di atas, membiarkan para elit ini saling intip kekuatan lewat isu-isu yang sebenarnya receh. Yang bikin saya ketawa itu adalah ketika para pendukung masing-masing kubu mulai bawa-bawa etika. Pemimpin itu harus jujur, katanya. Ya setuju, tapi jujur itu bukan cuma soal kertas ijazah, tapi jujur soal niat politik. Apakah kalian menyerang ijazah karena cinta kebenaran? Atau karena dendam kesumat lantaran kepentingan kalian nggak diakomodasi? Ayo dong, jujur sama diri sendiri sebelum nyuruh orang lain jujur. Jokowi di sini berperan sebagai samsat, alias sasaran masalah tetap. Dia jadi tempat pelampiasan ego para elit yang merasa panggungnya mulai redup. Dengan menyerang Jokowi, mereka merasa masih relevan, masih punya taji, dan masih bisa menggerakkan massa. Padahal kalau kita teliti lagi, argumennya ya itu-itu saja, muter-muter kayak komedi putar. Capek liatnya, tapi ya namanya juga hiburan politik gratis. Ingat, dalam politik, kalau ada isu yang tiba-tiba meledak secara sistematis, tanyakan. Cui bono, siapa yang untung? Yang untung bukan rakyat, tapi mereka yang ingin menggeser fokus publik dari prestasi ke kontroversi. Mereka ingin publik melihat Jokowi sebagai masalah, padahal masalah aslinya adalah ketidaksiapan mereka menghadapi perubahan zaman yang dibawa Jokowi. Jadi jangan mau diajak jadi supporter di arena ego ini. Isu ijazah ini cuma bumbu. Menu utamanya adalah perebutan pengaruh. Jokowi sudah tahu itu, makanya dia nggak mau turun ke arena. Dia tahu kalau dia turun, dia cuma bakal mengotori baju putihnya dengan lumpur ego mereka. Dia lebih milih lanjut kerja, bikin mereka makin emosi karena dicuekin. Tapi, apa dampak semua drama elit ini buat kita, rakyat jelata yang kuotanya terbatas, cuman buat scroll TikTok dan baca berita? Apakah kita cuma jadi penonton bayaran? Atau jangan-jangan kita ini sedang dimanipulasi secara masif? Pernah merasa nggak, bos? Kita ini kayak lagi nonton pertandingan gulat bebas, tapi wasitnya nggak tiup peluit, dan pegulatnya malah asik akrobat di luar ring. Isu ijazah Jokowi ini sudah masuk ke fase drama seri musim kelima, yang plotnya makin nggak masuk akal. Di April 2026 ini, suasananya makin gila. Ada yang minta maaf lewat restoratif justice, ada yang keuh-keuh mau lanjut ke persidangan, dan Jokowi sendiri malah memastikan bakal hadir langsung buat nunjukin dokumen aslinya di pengadilan. Tapi di tengah semua hiruk-pikuk itu, pertanyaannya tetap sama. Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Kita, masyarakat hari ini, punya penyakit baru. Scroll, komentar, percaya. Bandot-bandot yang masih mengatakan Gibran sebagai anak haram konstitusi, sini kalian semua. Gak masalah ya, gak masalah di alam demokrasi ini. Tapi perlu kalian ingat ya, bahwa orang yang melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu, Almas, tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengan orang yang bernama Anwar Usman atau pamannya Gibran. Ya, guys, izin follow dulu kawan-kawan, ada tombol tanda plus di sebelah kanan ini, karena akun saya kemarin hilang. Ya, menjadi sah orang-orang itu mengatakan anak haram konstitusi. Saya juga memiliki pemikiran yang sama, bahwa saya berhak juga mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah bandot demokrasi. Anies adalah bandot demokrasi karena sepak terjangnya dia berhasil meyakinkan banyak orang
bahwa hari ini pemilu belum selesai. Benar begitu? Hidup Jokowi! Nah, bagaimana menurut Anda rekan-rekan? Bagaimana pendapat Anda soal komplotan pembenci Pak Jokowi ini yang tiada henti menebar kebencian, menebar fitnah, terutama soal ijazah? Saya tidak ngerti. Kenapa ijazah ini dipermasalahkan padahal UGM-nya sudah konfirmasi asli? Pihak kampus yang mengeluarkannya sudah mengkonfirmasi asli. Lantas kenapa dan mengapa terus diributkan? Padahal rekan-rekan, ketika otoritas yang berwenang sudah mengkonfirmasi asli, maka perkara ini jangan dibuat gaduh dan harus selesai. Tapi ini tidak. Dan tentu saja ini mengandung pertanyaan, kira-kira ada ambisi apa di belakang ini semua? Karena kita harus realistis saja rekan-rekan, masalah republik ini bukan cuma mengurusi ijazah, bukan cuma menyoroti ijazah, apalagi ijazah tersebut sudah terbukti asli. Sekarang waktunya memang, kalau boleh saya mengatakan, publik pun mulai jenuh dengan polemik-polemik dari isu ijazah karena jawaban aslinya sudah diketahui, jawabannya sudah selesai. Kemudian ketika misalnya mereka terus menggaungkan fitnah, ini kan tuntutan balik dari Pak Jokowi terus berproses, artinya secara tidak langsung ini juga malah semakin memperberat posisi mereka nantinya. Maka dari itu kan kita melihat yang terakhir itu Rismon yang mengajukan restoratif justice karena mungkin dia sudah tahu bahwa ini asli dan tidak akan benar kalau dilanjutkan, dan faktanya beliau mengajukan restoratif justice diterima, dan pada saat ini kita tahu bahwa Rismon memberikan pencerahan kepada orang-orang yang misalnya dulu pernah menuding, kemudian melakukan kekeliruan yang sama dengan dirinya untuk sadar. Ayo, ini benar-benar ada faktanya, ini sudah diketahui dan lain semacamnya. Tapi ya, orang kalau sudah benci memang sulit rekan-rekan. Nah, kalau menurut Anda, apakah pembenci Pak Jokowi ini benar-benar sudah sangat akut atau justru mereka ada motif lain? Nah, ayo deh kita berdiskusi di kolom komentar.